Halo, selamat bergabung kembali untuk sebuah kajian mendalam. Hari ini nih kita mau kupas tuntas sebuah kemampuan yang fundamental ya, sering disebut sih, tapi mungkin jarang banget kita asah secara sadar. Keterampilan berpikir kritis. Betul. Dan sumber kita kali ini dari bab 4 buku Ellen Wise yang lumayan provokatif, Million Dollar Maverick. Nah, itu dia. Topik yang sangat relevan dia. Misi kita di sini, seperti biasa, menyaring esensi paling praktis, paling berharga dari bab ini khusus buat Anda. Ellen Wise itu buka bab ini dengan pengamatan yang tajam banget. Gimana bunyinya? Dia bilang, kesadaran adalah faktor seberapa cepat kita memproses informasi. Ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari berdasarkan pengajuan pertanyaan yang tepat untuk menghasilkan jawaban yang tepat. Nah, ini dia kuncinya. Kebanyakan orang mengajukan pertanyaan yang salah. Mungkin hasil kita juga itu tergantung banget sama kualitas pertanyaan kita dong. Tepat sekali. Oke. Mari kita mulai deh kupas bagian pertama yang dibahas Wise. Ini soal gimana kita bisa mulai mengenali, bahkan mungkin menciptakan sistem sukses kita sendiri. Sering banget kan kita ngerasa kayak, aduh kok gini-gini aja ya, kayak di film Groundhog Day itu, ngulang hal yang sama, nggak belajar dari sukses atau gagal sebelumnya. Ya, nggak sadar sama sistem pribadi kita gitu ya. Nah, itu dia. Padahal kita tahu kadang-kadang berhasil, tapi kok susah ya diulang lagi? Persis. Wise menyoroti ini. Katanya, banyak orang sukses itu punya pola. Semacam sistem internal yang bikin mereka berhasil, tapi, nah ini, seringkali mereka nggak sadar. Itu yang disebut kompetensi tak sadar. Kompetensi tak sadar. Maksudnya, kita jago ngelakuin sesuatu tapi nggak bisa jelasin gitu ya, gimana caranya? Betul. Nggak bisa jelasin persis gimana atau kenapa kita jago. Tantangannya, yaitu mengubahnya jadi kompetensi sadar, harus disadari. Jadi ini bukan sekedar wah lagi hoki nih atau kebetulan aja berhasil, tapi sebetulnya ada semacam mekanisme di baliknya. Contoh sederhananya gimana tuh? Wes, kasih ilustrasi bagus. Coba deh Anda ingat, kapan terakhir kali berhasil bantu orang atasi masalah? Kemungkinan besar nih, tanpa sadar, Anda ngikutin urutan tertentu. Urutan gimana? Anda pahami dulu situasinya gimana. Terus, Anda lakukan intervensi atau tindakan. Dan akhirnya kan, tercapai resolusi atau hasil. Nah, rangkaian situasi intervensi resolusi ini, Semacam alur ya? iya, alur dasar. Itu sebenarnya kerangka kerja atau sistem coaching pribadi Anda. Mungkin simple banget, tapi ada. Oh, oke. Atau kalau ambil keputusan gitu ya, mungkin otomatis kita mikir tujuan akhirnya apa sih? Terus alternatif jalannya apa aja? Sama resiko tiap alternatif itu apa? Gitu kali ya? Bisa jadi. Itu kayak pipa mental yang kita pakai buat proses keputusan. Nah, kalau kita bisa sadar sama pipa ini, Kita bisa pakai lebih sengaja ya? Atau malah diperbaiki pipanya? tepat sekali. Kuncinya yaitu pindah dari sekedar ngelakuin, jadi paham gimana dan kenapa kita ngelakuin. Kalau udah sadar sistem internal kita, kan enak. Bisa direplikasi, dikembangin, bahkan diajarin ke orang lain. Jadi pertanyaannya bukan cuma apa yang saya lakuin pas berhasil, Bukan cuma itu, tapi lebih dalam. Kenapa pendekatan itu berhasil? Prinsip dibaliknya apa sih? Itu lebih penting. ini jadi keinget konsep 1% solution wise juga. Ide kalau peningkatan kecil aja 1% tiap hari itu bisa bikin kemajuan eksponensial. Katanya 70 hari bisa 2 kali lipat lebih baik. Tapi kan ini butuh kesadaran ya. Pasti. Gimana mau ningkatin sesuatu kalau nggak sadar ada sesuatu itu? Nah, iya kan? Jadi gimana caranya kita mulai nangkep basah pola-pola sukses kita ini? Langkah praktisnya gitu, ada nggak? Refleksi itu jelas titik awal. Tapi bukan sekedar ngelamun ya. Coba lakukan dekonstruksi gitu setelah berhasil. Dekonstruksi, diurai gitu. Iya, diurai. Catat, langkahnya apa aja tadi? Kenapa urutannya gitu, penting nggak? Asumsi apa yang saya pakai? Alat atau info apa yang krusial? Bisa juga minta feedback orang lain yang melihat proses kita. Atau coba deh ajarin proses Anda ke orang lain. Itu biasanya maksa kita ngomongin langkah-langkah yang tadinya implisit. Jadi kayak bikin manual sukses pribadi gitu ya? Dah, persis. Bikin yang implisit jadi eksplisit. Ini perubahan cara pandang yang fundamental loh. Oke, paham. Kalau gitu, kita geser yuk ke tantangan berikutnya. Ini sering muncul kalau ada yang nggak beres. Wise bahas soal kecenderungan kita nyari penyebab versus nyari siapa yang salah. Aduh, ini kayaknya jebakan manusiawi banget ya. Banget. Sangat manusiawi. Pas ada masalah, respon pertama seringnya nunjuk jari. Salah siapa nih? Tim A, tim B,
atau faktor luar. Wise kontraskan ini sama pendekatan Maverick yang disiplin. Gimana tuh pendekatannya? Fokus cari penyebab masalah, bukan bagi-bagi kesalahan. Nah, untuk bisa begini, kita perlu definisi masalah yang jelas dulu. Definisi masalah menurut Wise gimana? Yang kritis gitu. Menurut dia nih, ada 3 syarat. Baru bisa disebut masalah. Pertama, ada penyimpangan. Harus terukur ya dari standar, norma, atau ekspektasi. Contohnya, target sales nggak nyampe, produk cacat lewat batas toleransi, proyek telat. Oke, ada penyimpangan. Kedua, Kedua, penyebab penyimpangan ini nggak diketahui. Nah, ini penting. Kalau udah jelas penyebabnya, itu bukan masalah lagi namanya. Itu situasi yang butuh ditangani aja. oke, penyebab nggak diketahui. Ketiga, Ketiga, Anda peduli sama penyimpangan itu. Kalau nggak peduli ya bukan masalah buat Anda kan? Simple. menarik ya, nggak ada sama sekali unsur kesalahan atau siapa pelakunya di definisi itu. Fokusnya murni di penyimpangan sama ketidaktahuan penyebab. Ini ngebantu kita maju gimana caranya? Ya karena ini ngarahin energi kita buat memahami, bukan buat bela diri atau nyerang. Dari sini, Wise bedain 2 jenis tindakan. Ada tindakan korektif, ada tindakan adaptif. Korektif sama adaptif, bedanya apa tuh? Tindakan korektif itu tujuannya ngilangin masalah sampai ke akar. Kayak benerin atap bocor biar air nggak masuk lagi. Itu korektif. Oke, beresin sumbernya. Kalau adaptif? Kalau adaptif, itu tujuannya ngurangin dampak negatif masalah, tapi nggak harus ngilangin penyebabnya. Kayak naruh ember di bawah atap bocor tadi. Atau contoh Wise soal mobil Jaguar yang olinya sering bocor. Mungkin lebih praktis nambah oli rutin aja, adaptif, daripada bongkar mesin besar yang mahal dan belum tentu permanen, korektif. Masuk akal. Tapi budaya nyalahin ini kayaknya udah ngakar banget ya di mana-mana. Rasanya perlu usaha sadar gitu buat nggak langsung lompat ke kesimpulan siapa yang salah. Benar. Dan budaya nyalahin itu destruktif banget. Orang jadi defensif, info penting malah disembunyiin, energi kebuang percuma. Justru kalau fokus ke penyebab, itu buka ruang buat solusi bareng-bareng. Nah, Wise nambahin satu prinsip kunci lagi nih soal nyari penyebab. Apa tuh? Masalah itu selalu disebabkan oleh adanya perubahan yang relevan. Dan perubahan itu terjadi sebelum penyimpangan mulai kelihatan. Tunggu, gimana? Perubahan relevan sebelum penyimpangan. Bisa dijelasin lagi? Intinya gini, pasti ada sesuatu yang berubah di sistem atau lingkungan yang bikin standar nggak tercapai lagi. Dan perubahannya itu terjadi sebelum masalahnya muncul. Contoh dari Wise tuh jelas banget. Contohnya gimana? Kalau halaman rumah Anda udah penuh sampah sebelum pesta tetangga mulai, ya nggak bisa dong nyalahin tamu tetangga buat sampah itu. Kalau tanaman kesayangan Anda layu terus mati sebelum Anda jemput anjing dari penitipan, ya nggak mungkin anjingnya penyebabnya. Kalau angka sales mulai turun sebelum manajer sales baru masuk, ya bukan manajer baru itu akar masalahnya. Oh, jadi ini kayak filter buat investigasi kita ya? Jangan buang waktu nyari perubahan yang terjadinya setelah masalah muncul. Tepat, fokus cari di periode sebelum penyimpangan terjadi. Apa yang beda waktu itu? Prosedur berubah, orang ganti, bahan baku beda, pasar lagi gimana? Ada aturan baru. Nemuin perubahan relevan ini kuncinya ke akar penyebab. Jadi kalau dirangkum, ada 4 langkah ya. Ingat. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, coba pikirin satu masalah atau tantangan yang lagi dihadapi sekarang. Bisa nggak terapin kerangka ini? Coba geser fokus dari siapa ke apa yang berubah. Mungkin pergeseran ini aja udah bisa buka perspektif baru loh. Itu disiplin berpikir yang kuat banget. Dan ini nyambung ke alat berpikir kritis berikutnya dari Wise, yaitu kemampuan mengidentifikasi perbedaan khas, atau distinctions istilahnya. Ini teknik lain buat percepat problem solving sama ambil keputusan. Wise pakai contoh yang simple tapi ngena banget. Bebek. Kalau saya tanya nih, apa sih yang khas dari bebek? Jawaban pertama yang kepikiran apa biasanya? Mungkin berkuak, kakinya ada selaput, bisa renang, bertelur, gitu kan ya? Iya, umumnya lah gitu. Tapi kata Wise, banyak unggas air lain juga gitu. Camar, kakinya selaput, bisa renang. Angsa juga bertelur, bisa renang. Jadi fitur-fitur itu nggak bener-bener khas bebek dong. Jawaban yang lebih tepat buat apa yang khas dari bebek itu sebetulnya adalah Dibandingin sama apa gitu ya, perbandingan itu kuncinya. persis. Dibandingin sama angsa, bebek umumnya lebih kecil, lehernya lebih pendek, suaranya beda. Dibandingin sama camar, bebek lebih sering di air tawar, spesiesnya lebih banyak. Nah, perbandingan yang tepat itu yang munculin perbedaan bermakna, yang benar-benar membedakan.
Nah, di sini nih, Wise kasih insight Maverick-nya yang menurut saya keren banget. Dia bilang, buat dapat insight terbaik, jangan bandingin yang terbaik sama yang terburuk. Oh ya, terus bandingin apa dong? Justru, bandingkan yang terbaik sama yang terbaik kedua. Kenapa gitu ya? Bukannya kontras terbaik terburuk lebih jelas? Kontrasnya mungkin lebih jelas betul, tapi seringkali nggak kasih insight yang bisa ditindaklanjuti. Coba aja bandingin karyawan bintang Anda sama karyawan paling bermasalah. Paling kesimpulannya umum, yang satu lebih motivasi, lebih pinter, lebih rajin. Susah kan dijadiin program training atau kriteria rekrutmen spesifik? Iya juga ya. Terlalu jauh bedanya. Sementara kalau bandingin yang terbaik sama yang terbaik kedua, Nah, itu bakal ngungkap perbedaan yang lebih halus, lebih spesifik, dan seringkali lebih gampang direplikasi atau diajarin. Apa sih yang dilakuin sales terbaik Anda, yang konsisten lewat target 20%, yang nggak dilakuin sales kedua terbaik Anda yang bagus juga tapi cuma capai target? mungkin cara mereka kualifikasi prospek, atau cara nanganin keberatan, atau bangun hubungan jangka panjang, gitu ya? Bisa jadi, perbedaan tipis inilah resep rahasia yang mau kita ungkap. Wise kasih contoh lain soal pola perilaku eksekutif senior yang buruk dibanding yang baik. Perbedaan khasnya bisa spesifik banget katanya. Cara delegasi, cara dengerin, asumsi soal motivasi tim, kriteria rekrutmen, sampai kesadaran jadi teladan. Jadi ini bukan cuma soal kinerja akhir ya, tapi proses dan perilaku juga. Betul. Perbandingan terbaik versus terbaik kedua ini bisa diterapin di banyak area loh. Coba pikirin skill Anda sendiri deh. Kenapa Anda jago banget di aspek A kerjaan, tapi cuma cukup oke di aspek B yang mirip? Apa beda khas di pendekatan Anda? Atau pas milih vendor? Apa yang bedain pengalaman luar biasa sama vendor X dibanding pengalaman baik sama vendor Y? Oke, jadi pertanyaannya buat Anda para pendengar. Di area mana Anda bisa terapin perbandingan terbaik versus terbaik kedua ini? Coba pikirin deh, pengalaman layanan pelanggan, produk yang Anda pakai, atau bahkan rutinitas harian Anda. Apa beda kecil yang bikin sesuatu jadi luar biasa, bukan cuma sekedar bagus? Kuncinya, semakin ketat perbandingannya, semakin tajam dan berguna perbedaannya. Kita cari nuansa yang bisa kasih keunggulan kompetitif atau peningkatan kualitas nyata. Wah, ini benar-benar ngubah cara mikir soal evaluasi dan perbaikan ya. Nah, pemikiran ini bawa kita ke bagian terakhir bab ini. Ini geser fokus dari reaktif, beresin masalah yang ada, jadi proaktif, nyiptain masa depan. Judulnya, Jika Tak Ada Perubahan, Tak Ada Hasil. Di sini, Wise nekenin pentingnya inovasi, tapi dia bedain loh antara inovasi sama oportunisme. Ketidakpuasan di pasar yang udah ada, terus kita manfaatin. Contohnya, layanan taksi di kota Anda jelek, mobil kotor, susah pesen, argo nggak jelas. Terus Anda bikin layanan taksi baru yang bersih, gampang dipesen pakai aplikasi, tarifnya transparan. Itu oportunisme cerdas. Manfaatin kelemahan yang ada. Oke, itu oportunisme. Terus bedanya sama inovasi menurut Wise apa? Inovasi, kata Wise, itu lebih fundamental. Inovasi itu soal nyiptain standar baru yang berguna. Yang nggak cuma benerin masalah lama, tapi seringkali malah ngedefinisiin ulang lanskapnya. Contoh klasik, Uber atau Gojek Grab. Oh iya benar. Mereka kan nggak cuma bikin layanan taksi lebih baik. Mereka nyiptain pasar baru buat transportasi personal on demand. Mereka ngubah ekspektasi konsumen, model bisnisnya juga berubah total. Contoh lain Netflix. Mereka nggak cuma bikin channel TV kabel baru. Mereka ubah cara kita nonton konten dengan rilis satu musim langsung. Bikin budaya binge watching. Jadi inovasi itu bukan cuma perbaikan ya, tapi nyiptain sesuatu yang beda banget secara fundamental dan lebih baik. Betul. Wise bilang itu kreativitas yang diterapkan secara pragmatis. Bukan cuma ide liar, tapi ide baru yang diwujudin jadi solusi nyata dan bernilai. Ini butuh mindset beda. Bukan cuma reaksi terhadap masalah atau perubahan, tapi secara sengaja nyiptain perubahan positif. Bikin gangguan yang konstruktif buat status quo. Kalau lihat gambar 4.2 di bukunya, ini soal bikin kurva kinerja baru yang lebih tinggi. Bukan cuma balik ke standar lama setelah ada masalah. Di dunia yang perubahannya makin cepat gini, kemampuan inovasi, kemampuan nyiptain perubahan, kayaknya makin vital ya. Bukan cuma bertahan dengan ngerespons perubahan dari luar. Sangat vital. Bertahan mungkin cukup ya pakai adaptasi dan oportunisme. Tapi buat berkembang, buat mimpin, inovasi jadi kunci. Wise kasih contoh, penulis yang kehilangan kerjaan. Kalau dia cuma cari kerjaan nulis lagi di kantor lain, itu reaksi.
mungkin adaptasi. Tapi kalau Tapi kalau dia pakai skill nulisnya buat mulai bisnis konsultan komunikasi strategi sendiri, nawarin sesuatu yang baru basisnya skill dia, nah itu langkah inovatif. Dia nyiptain standar baru buat karirnya sendiri. ini nyambung juga sama kritik Wise ke mentalitas perbaiki saya yang sering ada di buku self-help ya. Seolah-olah kita ini produk rusak yang perlu dibenerin. Pendekatan Maverick lebih nekenin apa yang bisa saya ciptakan, standar baru apa yang bisa saya bangun. Persis. Ini bukan soal benerin kekurangan melulu, tapi soal bangun kekuatan dan nyiptain nilai baru. Geser fokus dari masalah ke potensi. Pertanyaan reflektif terakhir nih buat Anda. Gimana caranya Anda bisa mulai gerak dari sekedar madamin api masalah sehari-hari ke arah nyiptain standar baru yang lebih tinggi di kerjaan atau hidup Anda? Inovasi kecil apa, standar baru apa yang bisa Anda mulai bangun minggu ini atau bulan ini? Nggak harus sebesar Uber kan ya? Tentu nggak. Inovasi bisa skala kecil kok. Ngenalin cara baru rapat tim yang lebih efisien, bikin template laporan yang lebih insightful, nyiptain rutinitas pagi yang bikin Anda lebih berenergi, itu semua bisa jadi bentuk inovasi personal kalau nyiptain standar baru yang lebih baik buat Anda atau tim Anda. Baik, oke. Mari kita coba tarik benang merahnya nih dari obrolan kita soal bab 4, keterampilan berpikir kritis ala Alan Wise ini. Ada beberapa pilar utama ya kayaknya. Ya, pertama, pentingnya sadar dan mengartikulasikan sistem sukses pribadi kita. Mengubah kompetensi tak sadar jadi kompetensi sadar. Biar suksesnya bisa diulang dan ditingkatin. Kedua, disiplin buat fokus cari akar penyebab masalah. Jangan kejebak lingkaran setan saling nyalahin. Ingat kuncinya tadi, masalah itu penyimpangan dari standar, penyebabnya nggak diketahui, dan penyebabnya itu perubahan relevan yang terjadi sebelumnya. Betul. Ketiga, kekuatan mengidentifikasi perbedaan khas, distinctions. Caranya, lakukan perbandingan yang tepat, khususnya bandingin yang terbaik sama yang terbaik kedua. Biar dapat insight spesifik yang bisa ditindaklanjuti. Dan yang keempat, keharusan buat gerak lebih dari sekedar reaktif. Harus proaktif berinovasi. Ciptain standar baru yang lebih tinggi. Jangan cuma benerin atau adaptasi sama yang lama. Ini soal nyiptain masa depan, bukan cuma ngerespon masa lalu. Keempat pilar ini saling kait dan jadi kerangka berpikir yang kuat banget, ya. Dan penting diingat, ini bukan cuma konsep teori loh. Keterampilan berpikir kritis ini alat praktis buat Anda pakai tiap hari. Ini soal secara sadar milih gimana Anda dekati tantangan, gimana analisis situasi, dan paling penting, gimana Anda ajukan pertanyaan yang lebih baik. Pertanyaan ke diri sendiri, ke orang lain, ke data. Iya, untuk dapat jawaban lebih baik dan akhirnya hasil yang lebih unggul. Semacam perangkat mental ya buat navigasi di dunia yang kompleks ini. Nah, sebagai penutup, kami mau kasih Anda tantangan berpikir nih. Mengingat semua insight dari bab 4 ini, soal sadar sistem Anda, cari penyebab, temukan beda khas dan inovasi, pertanyaan mendasar apa sih yang seharusnya Anda ajukan ke diri sendiri minggu ini? Pertanyaan apa yang kalau Anda jawab dan tindak lanjuti, bakal paling signifikan menerapkan pemikiran kritis ini di kerjaan atau hidup Anda secara nyata? Pertanyaan itu sendiri kan udah langkah pertama dari berpikir kritis. Terima kasih banyak sudah menyimak kajian mendalam kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.